Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Maulana. Pada kali ini saya akan melanjutkan pembahasan daripada bab sistem database ya untuk eh, mata pelajaran informatika tingkat 11, yang mana pekan lalu saya sudah membuat atau menerangkan kepada kalian apa itu perintah DDL ya. Jadi di dalam bahasa SQL itu terdapat beberapa perintah ya, atau terdapat dibagi-bagi menjadi beberapa jenis perintah ya. Ya, di antaranya ada DDL, kemudian sekarang kita masuk kepada DML ya. DML ini adalah bahasa SQL yang difungsikan untuk memanipulasi data dalam tabel ya. Kemarin kita sudah mempelajari bahasa SQL DDL. DDL itu adalah perintah untuk membuat, merubah atau menghapus struktur database. Kalau DDL lebih kepada struktur database ya, pembuatan database, kemudian pembuatan tabel. Nah, kebalikannya kalau DML, Data Manipulation Language, itu adalah membuat isinya gitu ya, membuat record pada tabelnya gitu ya, isi daripada tabel itu sendiri. Jadi database itu terdapat tabel, dan di dalam tabel itu terdapat field dan record ya. Nah, di sini di DML kita akan jelaskan bagaimana cara memasukkan data atau menambahkan data ke tabel ya. Sebelum kita memasukkan data ke dalam tabel, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membuat database-nya ya, dan tabelnya juga sudah dibuat. Langkah awal sebelum kita praktikum ya dalam lab kalian, dalam komputer kalian, itu adalah perintahnya kita harus menjalankan terlebih dahulu exam kontrolnya gitu ya. Silakan kita panggil sendiri dengan cara klik type, kemudian kita panggil exam ya, exam control. Kemudian di sini sudah ada, tinggal kita klik, kita tunggu sampai dia muncul. Oke, ini tampilan exam control sudah muncul ya. Tinggal kita jalankan saja, kita start. Apa yang di-start-kan Pak? Modul Apache sama modul MySQL ya. Nah, kita start. Yang dimana kita tahu Apache ini adalah modul yang memang ada kaitannya langsung dengan MySQL ini ya, untuk penyimpanan database-nya ya. Kemudian satu lagi, MySQL-nya kita start lagi. Oke, kalau sudah hijau semua modul ini, maka itu artinya sudah running ya, sudah jalan. Kita coba sekarang ke masuk kepada CMD ya. Kita tekan Windows R, kemudian kita panggil CMD, enter. Nah, sengaja saya mempelajari kalian dasar-dasar dari CMD untuk bahasa SQL-nya agar terbiasa di kemudian hari ya. Jadi sebenarnya untuk pembuatan SQL sendiri itu ada dua cara. Yang pertama dengan cara CLI ya, dengan cara command line interface, atau dengan menggunakan bahasa yang ditulis atau yang diketik lewat CMD ya, lewat terminal. Ada juga yang mana kita bisa memanfaatkan ya localhost ya. Nah, kita coba panggil di web browser, kemudian kita panggil localhost. Setelah localhost ini kita panggil exam gitu ya, atau php myadmin. Nah, php myadmin. Nah, oke, afwan salah, localhost. Kemudian kita coba. Nah, dashboard ini localhost ini adalah tampilan GUI-nya ya, graphic user interface, agar kita bisa menggunakan atau mengkonfigurasi database kita melalui tampilan
biar cepat tinggal klik-klik saja. Namun yang kita pelajari adalah melalui CMD ya, melalui CLI. Kemudian setelah kita masuk ke dashboardnya, kita pilih PHP My Admin ya. Nah, ini otomatis akan jalan ya, server kita ini. Ini artinya server kita udah jalan ya. Laptop kita sudah menjadi server, siap di-online-kan ya, siap dipasang website ya. Namun syaratnya itu masih banyak ya. Yang pertama harus internetnya harus ada, kemudian IP publiknya juga harus ada agar exam kita bisa dijalanin ya. Exam kita bisa dijalankan atau web server kita bisa dijalankan dengan secara online seperti. Nah, ini udah masuk ke PHP My Admin ya. Ini adalah tampilan agar kita bisa mengkonfigurasi bahasa SQL melalui tampilan PHP My Adminnya sendiri atau dashboardnya sendiri ya. Nah, ini sama saja tampilannya dengan istilahnya ada, kalau di kalian pernah dengar hosting ya, atau kalian sudah menyewa hosting website kalian sendiri, yang dimana hosting itu adalah sebenarnya server orang yang kita sewa ya, kemudian kita mendapatkan fasilitas seperti ini ya, tampilan GUI-nya ya, daripada tampilan dashboard kita, website kita, agar bisa dikonfigurasi seperti itu ya. Kalau saya buka ya, saya akan contohkan buka yang SMITela Robi ya. Nah, SMITela Robi juga dia punya cPanel ya namanya. Oh ya, cPanel namanya. Nah, ini online ya. cPanel ini adalah bawaan hosting. Kalau kalian sewa hosting, maka akan diarahkan kepada servernya ya. Ini cPanel ini adalah untuk konfigurasi, entah misalkan hosting kita ini, alamat SMITela Robi ini mau diinstalkan apa ya, ini cPanel, tampilan cPanel ini sama aja ya. Setelah dibuka tampilannya seperti ini ya. Nah, jadi konfigurasi database seperti itu. Nah, kalau ini sekarang kita belajar yang offline-nya dulu sebelum kita belajar yang online, agar terbiasa di kemudian hari ya, kemudian kalian punya ilmu juga ya. Kita lanjutkan, ini adalah tampilan yang GUI-nya, kita lanjut ke tampilan yang CLI atau Command Line Interface pada CMD ya. Oke, langsung saja. Bagaimana cara masuk ke MySQL? Caranya adalah kalian ketikkan, awalnya kalau masuk CMD ini seperti ini, C.2 user ya. Kita akan kembalikan ke ke super admin ya, atau root ya. CD atau CD titik-titik, kemudian CD titik-titik lagi 2 kali sampai C ya, sampai di mana direktorinya C saja ya, tidak ada nama folder ya, tidak ada nama direktori. Ini user ini adalah nama direktori, dan 62821 dulu adalah nama komputernya, 62821. Bisa saja di kalian itu ini nama kalian, nama laptop kalian ya, nama pengguna kalian. Tinggal kita CD. Kalau misalkan direktorinya 1 kali slashnya, maka 1 kali aja CD-nya udah, pokoknya sampai C ya, sampai benar-benar berada di root-nya C ya, di administrator. Kemudian setelah gini kita akan masuk kepada direktori exam ya. Cara keluar dan masuk, kalau ini ada cara keluar dari folder atau direktori ada CD titik-titik, kalau cara masuk ke dalam direktori adalah CD spasi nama folder atau nama direktorinya exam ya, exam, kemudian garis miring MySQL garis miring bin ya. Di sini letak aplikasi MySQL-nya ya. Kemudian setelah di enter sama kita langsung masuk ya, langsung masuk ke dalam root-nya database dengan perintah ini. Ingat-ingat, catat sama kalian ya, MySQL spasi min u, artinya ini username, kemudian root ya, kemudian password ya, password, enter. MySQL spasi min u spasi root spasi min p, enter. Nah, ini enter password ini kita abaikan saja, jangan masukin atau jangan mengetikkan karena kita masih 0 ya, kecuali kalau database-nya sudah kita konfigurasi password sama akunnya. Tinggal tekan enter saja, lanjut. Nah, tanda kalau misalkan MySQL kita sudah aktif adalah di sini ada MariaDB ya. MySQL atau MariaDB itu nama
nama lain dari MySQL ya, MariaDB itu adalah database-nya. Kemudian kita coba review dulu yang perintah DDL ya. Sebelum kita masuk ke perintah DML. Pertama adalah kita harus mengetahui ya database-nya sudah dibuat atau belum dengan cara mengetikkan show ya, show database pakai S, databases, database ya. Kemudian titik koma ya, jangan lupa titik koma, show database titik koma. Oke, muncul ya. Ini perintah untuk menampilkan database show ya, show database. Ternyata database-nya ini sudah kita buat, namanya universitas yang pertemuan kemarin ya. Kita coba setelah muncul ini, kita coba sekarang use ya. Tetapkan universitas ini akan kita gunakan atau akan kita konfigurasi dengan cara use universitas ya titik 2 ya. Nah ini database change ya. Ini artinya database sudah dipilih ya. Kemudian kita lanjut ya kepada perintah DML ya. Sebelum kita memasuki perintah yang selanjutnya. Jadi perintah DML ini adalah difungsikan data manipulation language, ini difungsikan untuk membuat ya untuk membuat record ya, field atau record ya, atau isi-isi tabel, ada kolom, ada baris, kemudian ada isinya gitu ya, ada isinya sendiri ya, ada file sendiri. Bagaimana membuat tabel itu? Membuat tabel itu kan sudah ya pada pertemuan kemarin ya. Kita sekarang masuk pada perintah DML ya. Perhatikan, kita lanjut ke perintah DML. Saya di sini masih tetap mengacu pada website ngoding data ya, karena ini lumayan buat pemula ya, kalian belajar. Tutorialnya lengkap. Data manipulation language atau perintahnya untuk memanipulasi data dalam tabel ya. Tabelnya kita buat dalam DDL, perintah DDL ya, dengan cara create table ya, spasi nama tabel. Kalau sekarang ini kita akan membuat isinya gitu ya, isi tabelnya. Coba kita cek dulu tabelnya sudah dibuat atau belum ya. Show. Nah, kita udah mengetikkan show tables ya, tables titik koma itu di dalam database universitas sudah kita buat namanya tabel siswa ya. Kita akan buat lagi tabel mahasiswa ya, tabel mahasiswa yang kemarin kan udah ya. Atau kita nanti disamakan persepsinya dengan tutorial di web ya. Nah, perintah DML itu terdapat 3 ya. Yang pertama ada insert, update, dan delete. Nah, ini perintahnya untuk DML. Insert sendiri ini difungsikan untuk menambah record di database. Kemudian update itu untuk mengubah record di database. Dan delete itu menghapus record di database. Di sini ada statement kalau DDL fokus ke operasi struktur tabel dan database, sedangkan DML lebih fokus kepada operasi record data ya. Nah, jadi untuk menyimpan atau merekam data atau memasukkan data ya dengan cara perintah insert, update, delete ya. Kita lanjut sekarang cara penulisan perintah insert. Ini adalah cara penulisannya ya, atau rumusnya untuk menggunakan perintah insert. Insert into spasi nama table atau nama tabel, kemudian field 1 sampai sekian ya. Misal ya, di sini coba kita lakukan penambahan data pada tabel mahasiswa yang telah kita buat di materi DDL ya. Nah, kalau use siswa error ya. Kita coba buat ulang ya, pembuatan tabel mahasiswa ya. Create table mahasiswa. Oh ya,
Create table mahasiswa di sini jangan dulu titik koma, tapi kita tentukan dulu ya, tentukan dulu mau apa saja gitu ya yang akan kita masukkan. Kita coba lihat lagi. Oh ya, di sini pada halaman sebelumnya di ML mahasiswa itu terdapat 3 field ya, terdapat 3 kolom ya. Yang pertama adalah NIM. Kita masukkan NIM spasi integer dalam kurung 10, koma, enter lagi, nama, kemudian varchar. Ini varchar, integer atau lain-lain itu adalah bagian dari tipe data ya, numerik ya, kayak gitu, float. Kemarin kita sudah saya sudah menjelaskan. Silakan tinggal dilihat saja video sebelumnya. Kemudian kita tutup. Di mahasiswa ini kita coba spasi. Oh ya, nggak bisa, kita coba terus lagi ya. Nah, di sini kita tambahkan. Coba kita ulangi lagi ya. Kita hapus dulu, clears MySQL strip-o root p. Oke, kemudian enter. Langsung saja kita buat create table mahasiswa, enter dalam kurung NIM integer 10, nama, kemudian varchar 100. Oh, di sini ada koma ya, koma, kemudian nama varchar 100, koma lagi. Tadi komanya ketinggalan ya, jangan sampai lupa. Kalau lupa nanti bisa salah ya perintahnya, tidak bisa dieksekusi. Kemudian kita enter kurung tutup, jangan lupa dengan titik koma ya. Oh, error ya, not database selected. Oke, database-nya harus di use lagi dulu ya. Kita show database. Perhatikan. Oh ya, show databases. Nah, ya, perintahnya kita coba clear dulu ya, clear screen dulu, CLS. Oke, Afwan. Aduh, ya, CLS kita ulangi lagi. Kita mulai dari awal ya. Perhatikan sini CMD-nya. Show, kita masuk dulu karena ini udah keluar ya, MySQL spasi u root, kemudian p, enter. Kemudian kita harus show database, menampilkan database dulu. Udah, kalau udah tampil kita use ya, kita pilih universitas, kita pilih database-nya ya, sebelum kita buat tabelnya. Oke, sudah. Kemudian baru setelah dipilih change database, baru kita create ya, create tables, table mahasiswa ya, mahasiswa. Kemudian di sini dalam kurung NIM int 10 ya, yang tadi, koma, kemudian nama, varchar, tipe datanya menggunakan varchar, panjang karakternya 100, kemudian alamat ya kalau nggak salah ya. Ya, alamat, varchar lagi, kemudian 100. Sini udah, kalau sudah tinggal ditutup saja ya, nggak usah pakai koma lagi, kemudian titik koma. Oke, query oke, artinya tabel sudah dibuat ya. Sekarang kita masuk kepada perintah DML untuk menginput recordnya ya, untuk masukkan datanya.
Sebelum kita masukkan data, kita coba dulu tampilkan tabelnya show tables, titik koma. Nah, tabel dari database universitas sudah ada mahasiswa ya. Kita coba lanjut dengan perintah DML. Kita akan memasukkan kita akan memasukkan isi ya daripada tabel mahasiswa ya. Perhatikan perintahnya adalah insert ya, into mahasiswa ya. Kemudian spasi dalam kurung name. Apa maksud ini perintah insert into mahasiswa itu adalah kita akan menginputkan ke dalam database mahasiswa ke dalam tabel mahasiswa ya. Apa saja yang akan kita inputkan? Yang pertama adalah kolom name, kemudian nama, kolom nama dan kolom alamat ya. Kurung tutup, tinggal kita isinya value ya, values ya, values ya. Ini setelah ini isinya kita pilih, misalkan NIM-nya adalah nomor induk mahasiswa ya, 00200, koma. Kemudian jangan lupa tanda petik, kita coba saja ya, ikuti. Namanya misalkan Fakih, koma. Kemudian alamatnya Bandung ya, Bandung. Kurung tutup, jangan lupa titik koma ya. Kita coba dengan perintah seperti ini. Jadi kita akan memasukkan data dalam tabel mahasiswa ya. Yang pertama ada name, ada nama, dan alamat. Isinya, value-nya adalah nilainya. Dalam kurung ini, koma pertama ini adalah name ya. Ini adalah name, didefinisikan. Fakih ini sebagai nama ya, didefinisikan, dan alamat didefinisikan sebagai Bandung ya. Alamatnya dari Bandung. Enter. Coba kita enter. Oke, query 1 ya. Nah, ini udah selesai ya. Query oke. Satu baris ya. One row affected ya. One row affected. Kemudian kita baca, jika hanya beberapa field saja yang ingin kita masukkan, maka nama field juga harus ditulis secara spesifik. Misal, hanya nama name dan nama saja yang akan diinsertkan. Jadi caranya harus spesifik ya. Jadi jangan sampai kalau yang kita inputkan adalah hanya name sama alamat atau name sama nama, maka pendefinisian fungsinya, rumusnya adalah tergantung apa yang akan kita input. Jadi jangan sampai rumusnya, fungsinya name sama alamat, tapi yang diinputkan ini adalah enggak sesuai dengan yang diharapkan ya, enggak sesuai dengan pendefinisian. Oke ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini jika ingin memasukkan beberapa record sekaligus dapat ditulis. Nah, ini jika ingin memasukkan beberapa record. Jadi kalau misalkan ingin kita masukkan 5 baris misalkan atau 4 baris, perintahnya beda lagi. Perintahnya seperti ini, disingkat ya. Insert into mahasiswa. Langsung ya, tidak ada pendefinisian ya. Tadi dikatakan kalau menggunakan pendefinisian, menggunakan fungsi name dimasukkan, disocokkan, maka itu adalah hanya untuk satu baris atau 2 baris, atau hanya untuk 1 kali saja ya. Jika ingin kita masukkan recordnya beberapa atau misalkan lebih dari 1, maka cukup memasukkan perintah insert into nama tabelnya, kemudian value. Kita coba ya, kita tambahkan dengan perintah yang baru, insert into mahasiswa, kemudian langsung values. Tadi udah 214, kita lanjutkan saja 214.00201 ya, namanya misalkan Ina ya, Ina 201 Ina, kemudian koma lagi Jakarta ya, Jakarta. Koma ya, jangan lupa koma kalau misalkan ingin memasukkan berapa baris ya. Kemudian
214.00202, koma, spasi, Anto, koma lagi, kemudian Semarang. Jangan lupa koma ya, kurung tutup, koma, satu lagi, 214.002.0003 ya, koma, namanya Dani, koma, Padang ya, Padang dalam kurung tutup, kemudian jangan lupa titik koma. Titik koma ini sebagai kata penutup ya. Setiap kali kita menginstruksikan perintah ya, dengan diakhiri dengan titik koma. Enter jika sudah. Oke. Query oke ya. Record terdapat 3 record yang baru record 3 duplikat ya, bukan duplikat 0 ya. 3 record ya, yang sudah direkam 3 baris ya. Baik, kita lanjutkan. Barusan kita sudah membuat baris ya, 3 baris yang baru recordnya ya, dalam tabel mahasiswa. Bagaimana cara menampilkan, Pak? Bagaimana cara mengetahui bahwa tabel tersebut sudah diisi? Oke, perhatikan perintahnya adalah kalian bisa mengetikkan perintah select ya, select, kemudian spasi, bintang, from, nama tabel ya, mahasiswa tabelnya, kemudian titik koma. Nah, ini adalah isi dari tabel mahasiswa ya, sudah terisi recordnya. Di antaranya ada 4 baris ya, NIM 4, nama misalkan sudah ada, alamat juga sudah ada 4 ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah perintah update. Perintah update digunakan untuk merubah nilai record database ya. Perintah update digunakan untuk merubah nilai record. Jadi misalkan kalau kalian ingin merubah ya record baris kedua misalkan, atau ingin merubah isi ya, misalkan baris ketiga, baris ke-1, maka perintahnya adalah update, kemudian spasi, nama tabel, kemudian enter atau spasi set, pilih field mana yang akan kita rubah ya, kemudian menggunakan kondisi where ya, itu adalah kondisi contoh ya. Contohnya adalah seperti dalam di bawah ini, dalam kasus bawah ini. Contoh, kita ingin merubah alamat dari salah satu mahasiswa yang punya NIM 214. Ini menggunakan pengkondisian ya. Nah, jadi kita masukkan dulu where NIM-nya ini adalah kondisi ya, langsung kepada yang akan dirubah ya. Jadi cara ini adalah cara yang sangat cepat sekali ya. Jadi yang pertama adalah tampilkan perintahnya update, kemudian nama tabel, kemudian set alamat. Nah, alamat ini langsung dirubah ya, langsung kepada tujuannya. Alamat sama dengan misalkan yang tadinya alamatnya dengan NIM 214 200 itu adalah Jakarta, Bandung ya, Fakih. Si pemilik NIM ini adalah Fakih ya, 214.00200 ini adalah nama Fakih, alamatnya Bandung. Ingin kita rubah alamatnya ke alamat misalkan Sumatera ya, atau Surabaya, bisa juga Riau ya, bisa juga kita coba dengan perintah yang ada di website tersebut, update, kemudian mahasiswa, enter, set. Ini perintahnya ya, jangan lupa ya, update, set, where ya. Apa yang akan kita rubah? Misalkan field, kita ngambil fieldnya gitu kan. Kalau misalkan yang nama yang akan kita rubah, maka di sini fieldnya adalah nama ya. Saya coba ikutin dulu yang di website. Alamat, kolom alamat, kemudian sama dengan yang awalnya Bandung kita rubah jadi Surabaya ya. Kemudian enter lagi, where. Ini where ini adalah kondisinya atau nomornya yang mana yang akan kita rubah. Maksudnya kondisi ya, atau penunjuknya, penunjuk kata kunci ya, kata kuncinya. Kalau di Excel itu ada perintah, ada kata kunci seperti itu. Where misalkan NIM
214.00.200. Kita coba enter lagi, kurung tutup ya, atau titik koma. Oke ya, berhasil. Query oke, satu row match 1, change 1 kita coba tampilkan lagi dengan perintah select ya. Yang awalnya dari Bandung berubah menjadi Surabaya, select, kemudian bintang from, tabelnya adalah mahasiswa, titik koma. Nah, perhatikan nama Pakih di awal ini adalah dari alamatnya Bandung, kemudian setelah dirubah adalah menjadi Surabaya. Coba kita sekarang ya kolaborasi atau kita coba-coba. Yang akan kita rubah adalah nama ya. Nama yang kita rubah update spasi mahasiswa, kemudian enter, set nama ya. Nama misalkan sama dengan namanya kita rubah atas nama Anto ya, dirubah menjadi misalkan Fikri ya, Fikri. Kemudian enter, di sini pengkondisian where name ya, name sama dengan, coba kita spasi, where name spasi sama dengan, kemudian kita tunjukkan dari name Anto itu adalah 214.002.02. Kita enter, kita tutup ya, titik koma. Oke, berhasil juga. Kita coba select, tampilkan ya yang sudah dirubah, select bintang from mahasiswa ya, titik koma. Oke, forum ya, salah bukan forum ya, tapi from ya, from mahasiswa. Oke ya, perhatikan nama Anto berubah menjadi nama Fikri ya. Oke, kita lanjut sekarang, mungkin bisa kalian pahami ya cara-caranya. Kita lanjut sekarang kepada perintah del ya, delete. Atau di sini ada keterangan arti kode di atas adalah kita melakukan update tabel mahasiswa ya. Feed yang dirubah adalah alamat mahasiswa yang mempunyai NIM 214.00.200 pakai petik karena string ya. Karena dia string menjadi Surabaya ya. Kita lanjut perintah del ya. Perintah del digunakan untuk menghapus record ya. Jadi ini bukan menghapus tabel atau database ya. Karena perintah untuk menghapus tabel sama database itu ada di DDL ya, di yang pertama. Yang sekarang kita akan menghapus data atau menggunakan perintah DML, manipulasi data. Oke, perintahnya adalah delete, langsung saja. Kemudian from, nama tabelnya apa? Kita munculkan mahasiswa, where, kemudian di sini ada kondisi juga ya, atau kata kunci mana yang akan dihapus sama kita, baris keberapa ya. Kalau misalkan baris kedua, maka yang akan kita hapus adalah name spasi sama dengan kemudian 214 ya, 214. Nah, coba kita ikuti dulu yang ada di sini, atau kita udah paham ya. Baris pertama 00, baris kedua 01 ya, baris ketiga 003, 04 ya. Kita akan menghapus baris kedua ya, atas nama siapa nggak tahu. Coba kita enter. Oh ya, ditutup dengan titik koma ya. Oke, query satu row kita munculkan lagi ya, select ya, bintang from mahasiswa. Mahasiswa, bukan mahasiswa ya, mahasiswa. Oke, jadi baris kedua yang namanya Ina ya, si Ina awalnya ada Ina nih ya, Ina awalnya ada Jakarta, kemudian kita hapus ya recordnya dengan cara perintah delete ya. Oke ya, kemudian kita coba hapus lagi, delete. Baris keempat, baris ketiga ya, record ketiga from
mahasiswa, kemudian where kondisinya adalah NIM, spasi. Ini boleh kalian menggunakan spasi, boleh tidak juga, silakan ya. Langsung saja, nggak pakai spasi, kita coba. NIM 214.002.03, kemudian tanda petik karena ini string ya. Oke ya, juga berhasil tanpa spasi-spasi ya. Kita coba munculkan dengan perintah select ya. Select bintang from mahasiswa, nama tabel mahasiswa dalam kurung atau titik koma. Oke ya. Jadi sekarang tinggal 2 record ya. Yang tersisa tinggal 2 record, Fikri dan Fakih. Baik, sekian dari saya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya praktikkan di sini ya. Mudah-mudahan komputer kalian dan laptop kalian sudah bisa diinstal examnya sehingga kalian bisa belajar bahasa SQL ya. Tentunya ini adalah untuk bekal kalian, untuk menambah skill kalian ya, daripada informatikanya gitu ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.